Jika hanya menyentuh dan itu diperkenankan oleh Tuhan Yesus, maka terjadi kesembuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan 36. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kali ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus telah mendarat di Genesaret. Genesaret kemungkinan adalah daerah yang cukup berlimpah dengan kekayaan ya, karena memang di daerah tersebut penduduknya sangat mengandalkan ikan dan dekat dengan danau begitu, dan sehingga boleh dibilang keadaan penduduk itu bukan daerah yang miskin, tetapi daerah yang cukup lumayan. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana respon daripada penduduk Genesaret yang sangat luar biasa. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Jadi, ketika mereka mengenali siapa Yesus yang datang ke daerah mereka ini, maka mereka langsung memberitahukan, langsung diviralkan begitu ya, dari mulut ke mulut bahwa Tuhan Yesus telah sampai di Genesaret. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dan mereka, walaupun dalam keadaan boleh dibilang sebenarnya dalam keadaan yang makmur begitu ya, tetapi mereka memohon sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan Yesus supaya mengalami yang namanya kesembuhan. Dan iman daripada penduduk Genesaret ini kita acungkan jempol, karena bagi mereka jika diperkenankan, balik lagi ya, kalau kita lihat di ayat 36, jika diperkenankan menjamah jubahnya atau menjamah ya ujung jubahnya Tuhan Yesus, maka mereka yakin mereka akan sembuh. Di sini kita bisa melihat bagaimana penduduk Genesaret ini sangat berbalik ya dengan kampung halaman Tuhan Yesus. Yang ketika Tuhan Yesus datang ke kampung halamannya ditolak begitu ya. Padahal dia sudah banyak melakukan mujizat dan juga kesembuhan. Namun berbeda sekali dengan penduduk Genesaret. Tuhan Yesus istilahnya itu datang ke situ hanya untuk sekedar lewat. Tetapi ketika mereka mengenal siapa Yesus, mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini, yang paling luar biasa adalah jika diperkenankan. Mereka memohon supaya diperkenankan. Jadi serta-merta mereka tidak langsung datang kepada Tuhan Yesus langsung memegang jubahnya sembuh gitu, tidak. Tetapi mereka tetap memohon. Artinya kuasa dan otoritas kesembuhan itu tetap datangnya dari Tuhan Yesus. Apakah hanya sekedar memegang jubahnya ataupun dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bisa melihat iman penduduk Genesaret terhadap Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Mereka meyakini jika hanya menyentuh dan itu diperkenankan oleh Tuhan Yesus, maka terjadi kesembuhan. Ya, Good Readers, kalau boleh kita renungkan pada hari ini, menurut saya sih luar biasa ya. Karena terkadang kita memohon sesuatu kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan tidak satu keyakinan. Di sini penduduk Genesaret bukan seperti para murid ya, artinya setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak. Tetapi mereka pokoknya tahu Yesus, lalu mereka beriman dan percaya. Dari sini kita belajar kembali lagi ya, kalau kita memiliki iman, kalau kita sudah, boleh dibilang lah, kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus, maka yang paling penting adalah mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya. Dan kita meminta, jika diperkenankan, maka Tuhan akan kembali memulihkan kehidupan kita. Jika pada hari ini kita mengalami banyak pergumulan ya, kita sudah kenal siapa Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pada hari ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya. Tuhan, perkenankan aku betul-betul datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon supaya aku dipulihkan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita atau tidak? Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Betul-betul kita renungkan supaya hidup kita semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.